Kita ke jamaah laki-laki, jamaah ikhwan yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Ridho Febri. Dengan Pak siapa? Boleh berdiri? Oke, silakan. Dengan Pak siapa Pak? Nazar. Pak Nazar, oke nanti akan dijawab saya oleh Ustadz Ridho Febri. Silakan Ustadz, saya temenin di sini. Silakan Pak Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau untuk kita suami boleh nggak sih bohong putih? Bohong putih. Apa Jadi bohong putih? untuk meminimalisir cemburu dan riak-riak. Kayak misalkan kita istri masak asin, kita bilang Masya Allah. Dengan resiko besok asin lagi gitu. Yeah. Bohong untuk kebaikan gitu ya? Bohong putih. Boleh nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau secara kaidah dasar yang namanya bohong tetap bohong. Tapi untuk di bagian tertentu itu diperbolehkan. Salah satunya ini yang beliau ngasih contoh barusan. Ketika masakan istrinya itu beda dari biasanya, yang biasanya pas ya diraciknya, tiba-tiba agak kasinan hari itu, dan suami ternyata makannya lebih lahap dalam kondisi makanan lebih asin daripada biasanya, ya, sambil dia nyuap, sambil nahan ekspresi keasinan, sambil ngucap Masya Allah. Soleh nggak Bu? Soleh nggak? Laki di rumah begitu kagak? Kasian deh. Itu boleh. Itu dibolehin dengan tujuan untuk menjaga hati dari istri kita. Yang nggak boleh itu ya, dia chattingan lagi sama perempuan ya, namanya Pak Joko. Dikasih lope. Itu yang nggak boleh. Itu jelas dosa. Itu namanya selingkuh non fisik. Jadi kalau kita mau bohong sama istri, tapi pastikan itu bohong untuk menjaga perasaan dan hatinya. Contoh, sayang, aku langsing ya, padahal badannya kayak gentong. Masya Allah sayang, demi Allah, Bunda adalah bidadari yang Allah turunin dari langit, tapi ngagabruk kayak nangka jatuh. Ketawa dia, seneng dia, kenapa? Karena ada pujiannya awalnya. Nah laki-laki tuh harus pintar begitu Pak. Kayak contoh begini, dia lagi capek nih ya, capek ngurus rumah dah, ngurus anak-anak dah pokoknya. Tiba-tiba bini kita nih, dia lagi nyuci piring sama gelas beradu. Nah itu isyarat dari perempuan, dia nggak bisa ngomong tapi ngasih isyarat, Bang, aye lagi capek. Nah laki-laki yang soleh didatengin tuh istrinya, nggak dipegang apa-apa, kemudian dia hanya membisikkan, Soleha, kamu lagi capek, yuk jajan. Seneng gak dibegitu nama laki? Laki di rumah begitu kagak? Iya. Makanya doain ini majelis ilmu biar suami kita, laki kita makin soleh, ya. Dan jangan lupa untuk selalu memuji suami. Karena apa? Laki-laki itu butuh pujian. Perempuan itu makhluk validasi dan laki-laki itu makhluk eksistensi. Apa maksudnya? Nih Pak, pernah nggak seharian ya kita ngajakin jajan belanja bini kita ya kan, dari pagi sampai sore makan segala macam dan lain sebagainya, ampe di rumah mau tidur, Pak sayang sama mama, pernah begitu? Oh sering. Itu perempuan. Itu perempuan disebut sebagai makhluk validasi karena memang dia pengen selalu diakui keberadaannya sebagai salah satu wanita yang dicintai olehnya. Kalau laki-laki Bu disebut sebagai makhluk eksistensi. Makanya jangan pelit-pelit buat muji laki. Kenapa? Kalau kita pelit muji laki, takutnya nanti dia dipuji sama perempuan lain di luar. Istilahnya dipuji sama kuntilanak tapi berjilbab. Hati-hati ya. Nah ini berkaitan sama Bunda tadi tentang suami yang selingkuh. Bisa jadi dia tidak mendapatkan tempat yang seharusnya di dalam rumah-rumahnya. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz Ridho Febri, Masya Allah tausiah sangat luar biasa sekali. Ustadz Mantun, terima kasih atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita semuanya setelah mendapatkan tausiah, mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa sekali. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.